Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi menjelang siang hari ini, ya bersama rekan-rekan dari unsur-unsur terkait, unsur-unsur pengamanan dalam rangka pengamanan demonstrasi yang rencananya akan berlangsung sebagaimana kemudian untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kita sementara menunggu. Kita sudah arahkan semua anggota, kita sudah APP, semua perlengkapan kita yang kita miliki sudah siap. Sisa kita menunggu masa yang akan datang. Olehnya itu rekan-rekan sendiri sudah lihat bagaimana kesiapan personil, bagaimana kesiapan peralatan, dan APP kita sudah siap action. Jadi sisa menunggu saja. Masih ada pertanyaan? Ya, sementara ini kita menunggu Kona nih. Ya, sudah menunggu. kita dapat juga ini dari ini. Ya. Minuman. Sudah dikasih minuman seperti ini? Ya. Belum ada masa. Ya. Semangat sudah 2 kali lipat. Tanya-tanya tahu nggak sabi mas? Siap. Ini semangat 2 kali lipat. Bagaimana kalau sudah makan siang bertambah 3 kali lipat? Wah, mantap semangat. sekali. Tambah semangat lagi. Ini belum. Ini sudah dikondisikan oleh Kabak Umum. Jadi itu Masih ada pertanyaan? salah satu keperluan kita juga Kona ini urusan ini perut. Ya, ini adalah keperluan yang sangat mendesak. Kalau Siap. ini yang tidak dilayani, Live. anggota bisa keluyuran ke sana kemari minta izin ke situ, padahal sudah hilang. Siap. Ya, alasan itu Kona, jika pelayanan sudah dapat, pelayanan berupa kampung tengah ini Kona, ya itu sudah mungkin berapa persen Kona terlaksananya kegiatan dengan baik. Ini saya berani jamin 90% aman dan kondusif. Ya, dengan adanya suplai makanan seperti ini Kona. Ya, Mantap. 10% itu bisa bisa diakibatkan oleh masa yang akan datang. Siap. Kalau mereka sudah persiapkan sedemikian rupa dan punya rencana-rencana yang memang menggagalkan setiap program pemerintah, pasti rencana itu terlaksana dan bisa juga kita ada sedikit kegagalan. Tapi kesiapan sudah oke. Mantap. Semuanya sudah kita persiapkan dengan baik dan benar sesuai SOP yang ada. Siap untuk sementara itu Kona. Ya, dari Kabak Ops Polres Rekang. Ya. Ya, amin. Kompol Bustamin. Nah, Bustamin. baik. Ya. Dan kemudian kita ke mana? Ke pernyataan Bapak Kasat Bimas selaku koordinator Tim negosiator. dan tim negosiator. Iya baik, terima kasih atas kesempatan ini. Kami dari tim negosiator dari Satbimas dikedepankan untuk melakukan langkah-langkah preventif terkait dengan adanya demo yang akan berlangsung di kantor Bupati Nrekang pada pukul 10.00 sesuai dengan surat izin yang masuk ke Satuan Intelkam. Tentu kita sebagai personil di dalam pembagian fungsi dan tugas masing-masing, kita akan tetap di jalur atau mekanisme sesuai dengan SOP yang ada pada kita. Apa yang akan kita lakukan dari tim negosiator yaitu melakukan pertama pendekatan dan memberikan himbauan kepada rekan-rekan semua yang akan mau demo agar tetap menjaga pertama protokol yang sedang digalakkan dan ditegakkan oleh pemerintah bersama tim gugus COVID. Setiap pendemo wajib menggunakan masker. Itu yang pertama. Yang kedua, aksi demo itu dilakukan dengan cara-cara yang santun dan beretika. Segala sesuatu bisa dikomunikasikan. Ada wadahnya, aspirasi-aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa kita akan bisa salurkan melalui mediasi dan akan bisa kita pertemukan dengan berbagai pihak yang punya kepentingan terkait dengan tuntutan rekan-rekan dalam demo ini. Olehnya itu kami harapkan semua agar baik dari kita semua personil yang melakukan pengamanan tetap mengawal adik-adik kita, rekan-rekan kita yang akan melaksanakan demo untuk menyalurkan aspirasinya. Semoga bisa berjalan baik, aman, dan tertib. Apapun hasil kesepakatan
nantinya di dalam pertemuan itu atau aspirasi yang dituntut rekan-rekan tentu akan ada proses. Jadi ada mekanisme dan proses yang akan kita lalui bersama. Olehnya itu sekali lagi kami dari Satbimas mengharapkan agar setiap nanti pendemo yang akan menyampaikan aspirasinya dan juga kami PKB selalu menjaga keamanan, ketertiban dan selalu saling menghargai satu dengan lain di dalam tugas masing-masing. Kita adalah pengayom pelindung bagi semua setiap warga yang akan melakukan kegiatan-kegiatannya, dan itu akan kita selalu dampingi agar semua itu boleh terlaksana dengan baik tanpa ada kegiatan-kegiatan yang bersifat provokatif apalagi yang bersifat anarkis. Kita hindari semua itu. Semoga kegiatan pada siang hari ini dalam menerima demo-demo dari rekan-rekan mahasiswa atau dari masyarakat sedapat mungkin bisa terkendali dan berjalan aman, lancar dan tertib. Demikian mungkin kami dari Satbimas. Terima kasih. Tuhan melindungi kita semua dalam pelaksanaan tugas hari ini. Selamat siang. Mantap. Saya ada pertanyaan. Ya. Silakan tanya. Nah itu dia tadi beberapa item-item yang disampaikan oleh Bapak ya Kabaops Polres Tekang Kompol Mustamin dan beliau Bapak Kasat Bimas Polres Tekang AKP Julianus Tedeng SHMH. Nah mungkin untuk saat ini kan kita ini saja standby menunggu kedatangan massa yang akan melangsungkan demonstrasi. Ya, tetap kita standby dan siap sedia. Tetap kita standby. Saya rasa demikian. Terima kasih. Jadi kita tunggu kegiatan selanjutnya. Kita kembali ke studio. Maju. Yang ini yang pegang petaka-petaka dibentangkan. Di depan. Desa Karueng, Kecamatan Nendrekan. Jadi masa aksi, kalau motornya dulu ditertib di satu arah saja motornya. Yang di tengah. Usahakan di sebelah saja, satu arah saja. Ya tabe. Jadi, tolong sesuai dengan kesepakatan konsolidasi kita tadi malam bahwa ada beberapa kembali. Yang keluar untuk musim penjak kawan-kawanku sekalian. Padahal sesuai dengan aturan persetujuan perizinan tambang bahwasanya masyarakat betul tidak kawan-kawan. Jadi saya harap kepada Bapak Bupati yang menjadi pimpinan kabupaten ini kembali menemui masa aksi dan menampung aspirasi masa aksi dan mendatangkan beberapa pihak yang terkait tentang kejelasan tambang ini. Kami tidak mau kabupaten kami ini dalam prosedur dan administrasinya ada main kucing-kucingan kawan-kawan. Betul tidak kawan-kawan? Untuk melanjutkan aksi kita hari ini, saya persilakan kepada masyarakat atau beberapa elemen yang tergabung dalam aliansi untuk menyampaikan narasi politiknya. Saya kembalikan ke koordinator mimbar. Ya baik, kawan-kawan. Cek 1 2. Wah jadi baik. Cek 1 2. Cek. Ya. Untuk menjaga ritme dari pergerakan, saya berikan kepada saksi. Hidup rakyat! Rakyat! Mahasiswa lakukan untuk memperlihatkan sisi kita sebagai akan terdampak adanya tambang. Jangan berkreasi di musim penjak itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Ya. Dan yang perlu kawan-kawan ketahui bahwa
aksi kita ini memang aksi yang ditunggangi kawan-kawan sekalian. Tapi aksi kita ini tidak ditunggangi oleh politik elit, tapi ditunggangi oleh masyarakat dusun Penja itu sendiri kawan-kawan sekalian. Kita ketahui bahwa adanya ini adalah bentuk ketidakadilan yang kami terima hari ini kawan-kawan sekalian. Bahkan hari ini dari beberapa masa yang antusias untuk datang di depan kantor bupati. Baik, saya sampaikan. Ya, mohon maaf kawan-kawan sekalian, silakan mundur dulu Bang Saksi. Bang Saksi silakan mundur, jangan dulu terprovokasi. Hal tersebut jangan terprovokasi Bang Saksi dengan hal tersebut. Kami mengundang kepada pihak-pihak yang lainnya untuk menyampaikan oratornya di panggung mimbar. Ada semua. Oke. Tidak begini. Saya mau. Jangan mau sebegini. Sudah berhenti makan dulu. Saya mau bicara. Saya mau di atas itu. Biar kalian dengar semua. Nanti kok. Oke, saya panggil. Bang Musi ya. Itu, enggak apa-apa. Ya, jadi baik saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa pergerakan kita hari ini adalah pergerakan terkonsolidasi, bahwa pergerakan kita hari ini adalah pergerakan terpimpin. Jadi Jenderal lapangan bersama dengan saya dan lingkungan hidup ada di atas sini. Yang lain turun. Tadi Mas Saksi, Mas Saksi saya minta Mas Saksi aksi kita aksi konsolidasi, jangan ada hentikan atau provokator. Saya amankan, teman-teman sekalian, aksi kita aksi terkonsolidasi, jangan melakukan hal tindakan-tindakan yang anu, tidak usah. Bagaimana? Begini teman-teman, begini teman-teman, kita sudah menyampaikan apa keluh kesah. Sekarang kita minta Bapak Bupati menyampaikan apa yang seharusnya dia sampaikan, sampaikan kepada seluruh masyarakat. Jadi saya minta kepada teman-temanku yang menjadi masyarakat, ya, tidak usah terprovokator dengan hal seperti itu. Sudah biasa. Ya, sepakat. Teman-temanku, mendengki. Oke, aman. Teman-teman, aman. Ya, jadi tertib dulu. Ingat, ini baru awal ya. Sekarang di depan tas sudah ada wakil bupati dan lingkungan hidup. Ini tujuan kita hadir, menemui, meminta penjelasan dan meminta dokumen-dokumen yang ada. Oke? Jadi saya langsung saja ambil alih barangkali Pak Jenderal bahwa kita
Oh, ada juga dari PTSP ternyata. Kita kedatangan hari ini Pak Wakil, Pak Kadis, Pak PTSP dan lingkungan hidup bahwa terkait masalah tambang yang rencananya akan beroperasi di Dusun Penjang. Ya, jadi isu yang beredar hampir dipastikan bahwa katanya sudah ada izin dari Balai Pempengan dari provinsi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita hari ini bahwa kenapa bisa ada izin terbit di lingkungan sementara tidak ada proses dilakukan di lokasi tambang tersebut. Ya, itu yang pertama. Bahwa kemarin juga teman-teman perwakilan itu sudah melakukan upaya dialog, meminta klarifikasi, meminta penjelasan dari lingkungan hidup, akan tetapi jawaban yang diberikan seolah-olah tidak tahu menahu soal izin. Iya, memang kita ketahui bahwa izin pertambangan adanya di provinsi, tetapi izin tersebut tidak akan terbit andai kata tidak ada proses yang dilalui melalui pertama izin usaha di PTSP barangkali. Dan terkait masalah ini, karena ini menyangkut masalah lingkungan hidup, maka pasti ada pertimbangan-pertimbangan, rekomendasi-rekomendasi yang akan dilahirkan dari lingkungan hidup setempat untuk direkomendasikan ke provinsi sebelum terbitnya itu izin. Yang ketiga Pak Wakil, bahwa kami sampaikan sudah ada di atas 200 orang yang bertanda tangan secara sukarela menolak dengan tegas apapun itu, tidak ada tawar-menawar bahwa tambang tersebut harus ditolak. Harus ditolak. Jadi tidak ada kata negosiasi, tidak ada kata sosialisasi, karena memang pada faktanya tidak ada kegiatan di lapangan yang dalam bentuk uji publik. Ya, jadi begitu. Dan mungkin itu untuk sementara, sebentar kita sampaikan yang lebih detailnya lagi. Misalnya serahkan kepada perwakilan pemerintah. Ya, terima kasih atas pertemuan kali ini dengan rekan-rekan teman-teman mahasiswa bersama masyarakat Pemja dan bersama pemerintah yang ada di sini, wakil Bapak Bupati dan beberapa kadis. Sesuai dengan negosiasi tadi yang kamu sampaikan dengan saya, Pak Anto dengan Korlamnya kan, tolong panggilkan Pak Wakil demi kami di sini. Dalam arti bahwa sudah ada niat baik untuk pertemuan ini. Kami dari pihak keamanan bersama Satpol tidak menginginkan hal-hal yang kita tidak bisa jaga bersama. Kita siap jaga bersama? Ya, keamanan adalah untuk kita, betul? Nah, baik, karena ada di pemerintah kita, tolong didengarkan siapa lagi yang mau mendengarkan, siapa lagi yang mau menghargai pemerintahnya kalau bukan kita. Masa kita boleh layak, nanti soal teknis masalah tuntutan rekan-rekan kan ada semua dinasnya, ada semua dinasnya ya. Nanti di situ dilihat. Kita di sini tidak berbicara masalah teknis, berbicara masalah prosedurnya. Nanti masing-masing silakan diteliti, disampaikan ke sana. Oh ini belum, ya itu urusannya nanti. Ya nanti dijawab. Oke? Tapi tolong rekan-rekan semua dari masyarakat bersama mahasiswa rekan-rekan, teman-teman Nanto dan teman-teman lain, tolong kita jaga keamanan bersama dan ketertiban. Oke? Tolong gunakan juga protokol lah. Ini Pak Anto ini tidak ada pastikan jadi salah itu ini. Padahal dia janji kemarin. Dia selalu pakai masker. Ya, pakai masker lah. Oke, terima kasih. Semoga ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih dan selamat siang. Lanjut Pak Wakil. Terima kasih. Yang mana yang megapon ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dari Kepolisian, Satpol PP dan beberapa OPD dan seluruh hadirin pembawa aspirasi yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin bahwa pada pagi menjelang siang kita hadir bersama-sama di jalanan ini untuk bagaimana mencari solusi daripada persoalan, kalau ada persoalan yang dianggap persoalan oleh teman-teman pembawa aspirasi. Pertama saya sampaikan kepada seluruh media bahwa bukan berarti kami tidak mau menerima kawan-kawan pembawa aspirasi di dalam ruangan sini, tapi ini adalah keinginannya, betul tidak? Betul! Karena tadi saya menyampaikan bahwa bawa ke atas, kita diskusi sampai tuntas, tapi teman-teman pembawa aspirasi maunya di jalanan. Saya bilang, oke, kita kembali ke jalanan karena kita terlahir dari jalanan.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kedua saya sampaikan permohonan maaf kepada teman-teman daripada pembawa aspirasi. Saya agak telat turun, bukan berarti saya tidak mau menerima, tapi ada tamu yang sementara saya terima dari provinsi untuk mendiskusikan juga tentang daerah kita. Karena teman-teman juga datang di sini untuk bagaimana melihat mereka yang lebih baik ke depannya, betul enggak? Betul. Soal persoalan bahwa ada tambang yang mau beroperasi di Penja, mau atau sudah berjalan? Mau. Sampai saat ini Pak, apa yang didapatkan itu sudah ada izin dari provinsi tanpa sepengetahuan masyarakat. Sesuai prosedural perizinan itu harus diketahui dulu masyarakat, dari masyarakat. Nah sampai sekarang tidak ada, jadi memang sudah catat prosedural, sudah catat. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Memang bahwa izin secara formal itu aturannya bukan kewenangan provinsi. Bukan kewenangan kabupaten, tapi kewenangannya provinsi. Tapi bukan berarti kami lepas tangan dari segala sesuatu yang terjadi di daerah kita. Tetap kita akan berkoordinasi, tetap kita akan bekerja sama untuk bagaimana melihat segala sesuatu yang terjadi di daerah kita ini. Karena moralnya kita ini semua kan bagaimana supaya semua baik. Dan rekan ini kita mau bangun yang lebih baik. Nah kalau kemudian ada hal yang menurut kita itu tidak baik buat masyarakat, berarti harus kita tinjau dan kita diskusikan bersama. Jangan juga kita berasumsi, tapi harus ada fakta rasional dan fakta ilmiahnya bahwa betul-betul ini adalah hal yang mengganggu stabilitas yang ada di masyarakat. Itu tidak boleh berasumsi, tapi harus ada kajian ilmiah bahwa betul-betul ini melanggar aturan. Nah, kalau melanggar aturan maka insya Allah saya bersama dengan teman-teman mahasiswa dan masyarakat untuk menolak. Tapi kalau itu sesuai dengan regulasi, karena negara kita ini tidak ada satu jengkal pun daerah atau wilayah yang tidak diatur oleh regulasi, maka kita akan bersama-sama melihat itu. Tidak ada yang tidak diatur. Maka hari ini karena sudah ada dari instansi yang terkait yang membidangi langsung itu secara teknis, itu yang akan memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir. Dan sebelum saya memberikan kepada yang berturut-turut yang berkaitan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh teman-teman yang hadir menyampaikan informasi-informasi ini kepada kami. Karena ini adalah bagian untuk masukan daripada kami. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian yang ada di instansi terkait sudah merasa bagus, merasa ini yang dilakukan ternyata memang keliru, maka hal seperti inilah yang kita butuhkan. Ada yang mengingatkan kita, ada yang memberikan informasi, sehingga selalu saya sampaikan bahwa kalau ada yang hadir memberikan aspirasi atau menyampaikan pendapatnya kepada kita, maka harusnya kita harus berterima kasih karena dia telah memberikan informasi yang penting, informasinya secara objektif dan ilmiah. Menginginkan 9,2 hektar, tetapi ini juga adalah mau dikaji nanti apakah dengan 9,2 hektar ini semua masuk dalam pemberian izin. Ini dalam proses seperti yang disampaikan tadi Pak Wakil, ini akan dikaji. Keterlibatan masyarakat di sini, khususnya yang terkait dengan pemilik lahan, itu juga yang akan dimintai masukan-masukan atau saran terkait dengan luasannya. Perlu kami sampaikan bahwa memang dalam usaha penambangan itu minimal 5 hektar untuk dikelola, ya minimal. Kan ini minimal berarti bisa lebih dari 5 hektar. Mengenai itu 9,2 akan kita tinjau dalam arti bahwa apakah semua 9,2 hektar ini layak ditambang atau tidak. Apakah sudah ada PTSP meninjau kembali tentang itu 9,2 hektar? Masa sampai saat ini kan sudah ada perizinan keluar, otomatis 9,2 hektar itu sudah diizinkan. Bagaimana dengan masyarakat? Ini sama halnya kita mendiskusikan sesuatu hal yang belum ada.
kita bilang kenapa kita tidak meninjau. Nah, sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi bahwa tidak ada satupun rekomendasi yang dikasih keluar. Mengerti Ki? Iya, tapi kenapa sudah sampai saat ini sudah ada izin? Izin apa? Tunggu. Izin apa? Sudah ada izin dari Ya, jadi cocomi begini. Artinya begini. Oke lah, kalau memang belum ada, maka hari ini saya perlihatkan bukti penolakan. Ini bukti penolakan masyarakat. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan, menjadi acuan untuk dinas terkait untuk tidak melanjutkan prosesnya. Betul. Lebih 208 orang yang sudah bertanda tangan bersama-sama untuk menolak pembangunan tambang tersebut. Ya, jadi tahu ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sudah ada yang pasti disampaikan oleh Pak Kadis yang mengurusi perizinannya bahwa tidak ada satupun rekomendasi yang disampaikan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Kabupaten Ngendrekang. Berarti kami tidak bisa dituntut dong. Belum ada yang dituntut sama kami. Karena kami belum ada. Prosesnya adalah ada surat permohonan, kami sebagai pelayan masyarakat, siapapun yang masukkan rekomendasi maka kita lakukan sesuai dengan mekanisme. Mekanismenya ada surat masuk. Penandatanganan bersama penolakan masuknya tambang tersebut. Ya, jadi ini baru awal gerakan kami baru seberapa ini, baru puluhan. Nah, kalau kemudian ini tetap diproses besoknya, maka yakin dan percaya masyarakat yang lebih banyak akan mendatangi kantor ini kembali. Iya. Jadi mungkin di dan kami juga tekankan bahwa dokumen-dokumen yang lain dalam hal penolakan itu akan kami kumpulkan dan kami serahkan selanjutnya. Iya. 208 orang Pak Di. Tapi kasih perlihatkan ke dia. Oke, saya terima dokumen ini sebagai referensi untuk tidak melanjutkan izin yang dimohon di Desa Kerueng. Oke. Terima kasih. Ya,